Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Sampurasun. Yang saya hormati Pak Gubernur ke-18, Pak Didi Mulyadi, juga Pak Sekda dan para asisten dan staf ahli, juga para kepala perangkat daerah. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di rapat sore ini. Tentunya tempatnya istimewa di Subang, jadi tidak di Gedung Sate, tidak di Pakuan. Oh, belum berpakuan ya Pak Ibu, belum berpakuan, masih ada pakuannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi sesuatu harus punya pakuan juga tempatnya. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih pada Pak Gubernur ke-18 yang telah bersedia menjadi tuan rumah, Pak. Kami sudah rapat kemarin, pada intinya begini Pak, saya pesankan kepada teman-teman bahwa efisiensi dan realokasi anggaran ini sesuai dengan Impres tentang penghematan dan juga fokus dari Gubernur ke-18 tidak boleh mengurangi standar pelayanan minimal yang diperlukan. Jadi jangan sampai nanti alasan bahwa tidak bisa dilakukan beberapa standar pelayanan minimal karena terkena realokasi. Saya yakin kalau Bapak Ibu lebih detail pasti akan lebih tepat realokasinya seperti apa, karena anggaran yang kita miliki cukup besar. Memang kalau di data atau kalau tidak hanya melihat selewat, memang sepertinya kayak itu dekat dia mengurangi kegiatan dan sebagainya. Jadi agar lebih detail dan jangan ngobrol kiri kanan. Artinya bukan ngobrol sekarang, bukan, artinya jangan misalnya Bu ini motongnya ini, nanti Bu Nonen sama motongnya ini, motong naon deh, motong iya pasar wakeun we gitu. Jangan seperti itu. Jadi yang tahu anggaran masing-masing adalah Bapak Ibu semua, dan saya juga minta komitmen Bapak Ibu untuk mendukung Gubernur ke-18 karena momentumnya, saya rasa momentum kita sekarang untuk menjadikan Jawa Barat lebih maju lagi. Dan kelebihan Pak Gubernur 18 ini tidak ada menyanyi dalam transparansi. Setiap hari Bapak Ibu tampil ya, menjadi lebih terkenal. Saya juga lebih terkenal Pak gara-gara masuk YouTube-nya Pak Didi Mulyadi. Jadi transparansi yang betul-betul ya seperti ini, jadi semuanya terbuka, publik tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita kurangi dan apa yang kita kerjakan. Dan sekali lagi sering saya katakan Pak Gubernur 18 bahwa masyarakat itu tidak perlu penghargaan. Masyarakat itu yang penting sampahnya terangkut, transportasinya lancar, jalannya bagus, penerangan jalan juga bagus, seperti itu. Jadi itu lebih nyata dilakukan oleh masyarakat. Mungkin saja Pak pengantarnya Pak, karena saya kalau pengantar bus baca teks ini teksnya malah absen Pak. Biasa. Atur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gubernur ke-17 yang saya hormati, yang usia gubernurnya bertambah lagi 14 hari. Nah, ini ciri orang Jawa Barat masih mengangeni Bapak, Pak. Daripada terlantar di Jakarta, lebih baik dipanjangin sedikit-sedikit. Pak Sekda, seluruh pejabat Eselon 2,
Yang pertama, saya mohon maaf ya, saya belum menjabat sudah bikin repot banyak orang. Tapi bagi saya lebih baik repot hari ini daripada nanti di perjalanan Bapak dan Ibu banyak menemui masalah. Kenapa? Sesuatu yang terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu nyenyak itu bisa kebablasan kalau kita tidak punya kendali diri yang memadai. Kita paham bahwa birokrat itu pelaksana teknis. Pelaksana teknis itu kebijakannya tergantung para pemangku kebijakan politik. Tetapi secara teknis administratif semuanya Bapak Ibu yang mempertanggungjawabkan. Kalau kemudian suatu saat ada problem hukum yang diakibatkan karena kebijakan-kebijakan politik yang bersembunyi di balik administrasi teknik yang memadai, maka tetap saja Bapak Ibu yang capek dan berat. Karena bagi saya seorang birokrat itu jabatan yang tertinggi itu adalah salamat. Saya katakan sekali lagi, jabatan tertinggi seorang birokrat itu adalah salamat. Selesai pensiun tidak ada masalah apa-apa. Kan itu. Saya berikan contoh, Pak Kepala Dinas Kelautan saja menurut saya hal yang biasa saja, tidak terlalu berat, tapi kan tingkat depresinya saya lihat tinggi banget. Kan itu padahal menurut saya itu hal biasa saja, nggak terlalu berat ya, hanya aspek terlalu terburu-buru memutuskan sikap administratif. Gitu. Tetapi kan naik pensiun, capek kan itu sesak Pak. Nah, saya ingin mewarning bahwa kita pernah, Provinsi Jawa Barat pernah melewati masa-masa sulit. Saya kan punya cita-cita. Punya cita-cita itu, kita jujurlah sebagai ASN, saya sebagai pejabat politik yang dari dulu selalu berpikir untuk Indonesia masa depan, untuk Jawa Barat masa depan. Saya itu punya mimpi, Pak. Kalau APBD ini terarah pada kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan dasar publik, dan itu dibuat untuk kepentingan perencanaan masa depan, jalan berkualitas 20 tahun, jembatan berkualitas 30 tahun, bangunan sekolah berkualitas, maka uang yang masuk berikutnya itu bisa menjadi investasi sumber daya manusia. Bisa jadi untuk investasi sumber daya kesehatan, bisa jadi untuk investasi ke asuransi jaminan hari tua warga. Kita, kalau kita mau melihat kenapa sih Cina itu, Tiongkok ini hari ini menjadi raksasa dunia. Kenapa? Karena negaranya itu menggerakkan seluruh stakeholder negara untuk negara. Mereka membangun jalan dengan BUMN-nya sendiri. BUMN-nya ngambil pasir, bikin pabrik semen, ngambil batu, dikerjakan sedemikian rupa, tidak bertele-tele kayak di kita, cepat, berkualitas. Para pemikirnya dibiayai terus untuk berpikir, lahir teknologi. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kebutuhan pembangunan di dalam negerinya sudah full, kemudian fiskalnya mengalami surplus, negara membiayai ekspansi ekonomi, membiayai membuat mobil murah, tekstil murah, barang-barang elektronik murah dijual ke luar negeri, sehingga hari ini tidak ada satupun pengusaha yang berani sanggup berkompetisi dengan produk China. Pasti kalah. Kenapa? Karena negaranya membantu pembiayaan. Negaranya mendorong agar dia melakukan ekspansi, menjual dengan barang murah kemana-mana. Uangnya terus bertumpuk. Ketika uangnya terus bertumpuk, kemudian surplus. Ketika surplus nanti dia apa yang dilakukan? Ya dia membangun di negara orang. Ketika dia membangun di negara orang, tenaga kerjanya dia punya, besinya dia punya, semennya dia punya, mobil molennya dia punya, semuanya dia punya. Ketika 1.000 triliun yang diturunkan, maka yang 900 triliun itu balik lagi ke negaranya. Tetapi kan itu harus menjadi bahan biaya utang, harus dibayar. Nah, kan pikiran-pikiran yang berkelanjutan itu jarang sekali dipikirkan oleh para politisi. Kalau ASN kan mengikuti politisi, sehingga semuanya lebih menggunakan pendekatan sumbu pendek. Artinya yang penting hari ini rakyat puas, yang penting hari ini rakyat tepuk tangan, dipilih lagi. Saya bukan tipe orang itu.
Saya lebih tipe orang yang lebih baik dicaci maki bahwa itu untuk kepentingan masa depan. Jadi kalau pola pendidikan anak, lebih baik anaknya ngamuk menjelek-jelekan bapaknya, dianggap bapaknya pelit, dibanding menjadi seorang bapak yang mengikuti seluruh keinginan anaknya, tapi besok lusa anaknya mencaci maki bapaknya karena telah melakukan pendidikan ketika dini. Ini yang pola. Nah, saya baca dari dulu APBD provinsi ini memiliki kecukupan. Nah, kemudian kalau aspek transparansi yang hari ini saya sampaikan, kan saya mempertahankan apa yang diraih oleh Pemprov. Kan Pemprov Jabar itu adalah provinsi dengan akuntabilitas kinerja birokrasinya terbaik di Indonesia. Artinya Bapak ini Ibu ini sudah bekerja dengan baik, transparan, gitu loh. Nah, hari ini sebenarnya saya meneruskan transparansi itu. Nah, transparansi kayak gini loh. Nah, itu meneruskan transparansi itu. Nah, dan saya ingin mempertahankan aspek transparansi itu, tetapi Bapak Ibu semua gak usah berpikir di bawah kepemimpinan saya untuk mendapatkan piagam, gak usah. Biarin aja gak dapat piagam juga. Yang penting rakyat Jabar merasakan kinerja pembangunan pemerintah. Gitu loh. Ini yang penting. Nah, kemudian menyangkut efisiensi anggaran, kebijakannya tidak dipotong leher. Artinya 70% potong KB, bukan begitu. Tetapi karena kalau sudah seperti itu, nanti birokrat itu nggak mau capek juga, ya kan? Nggak mau capeknya gimana? Ya sudah aja dipotong sakia, berarti duit tinggal sakia ya. Anjir, anggaran nu ieu nu babari deui wae. Saya bukan begitu. Tetapi lihat isi anggaran di setiap organisasi perangkat daerah, mana kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Artinya tidak penting dilaksanakan hari ini atau tidak perlu dilaksanakan. Kemudian itu yang kemudian bisa dikurangi, bisa ditiadakan, kemudian dipindahkan pada nomenklatur yang punya manfaat. Misalnya angka 4,7 triliun hasil efisiensi atau 4 triliun itu misalnya bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai contoh, ya tinggal menghapus kegiatan-kegiatan sosialisasi, fasilitasi, ngumpulin KT segala macam, diklat segala macam, dihapusin, ganti dong di ujung kepada apa? Pada TMMD dengan besaran 100 miliar. Tujuannya apa? Membuka isolasi daerah terisolir di Jawa Barat. Kan clear. Satu judul saja sudah bikin manfaat. Hanya itu saja. Di Dinas Pendidikan misalnya bisa terintegrasi dengan PU. Apa? Banyak yang anak-anak sekolah yang ke sekolahnya bergelantungan menggunakan tali yang dihubungkan dari pohon ke pohon karena jembatan gantungnya putus. Ya tinggal bikin dong nanti pembangunan 100 jembatan gantung menuju sekolah-sekolah terpencil di Jawa Barat. Pembangunan jalan menuju sekolah, pembangunan jalan menuju sentra produksi pertanian, pembangunan jalan menuju sentra produksi kelautan, pembangunan jalan menuju sentra produksi kehutanan. Judulnya itu, tapi kan itu memberikan dorongan ekonomi pada kehutanan, pada kelautan, memberikan efek pada pendidikan. Itu efeknya kemana-mana. Nah, ini yang pembangunan jalan menuju puskesmas, pembangunan jalan menuju rumah sakit bersalin, pembangunan jalan menuju pustu rawat inap untuk ibu hamil, ibu laten. Kan sebenarnya bisa diarahkan oleh itu. Nah, karena bisa diarahkan oleh itu, maka ya harus rajin. Karena kalau saya dulu itu merubah frame waktu jadi Bupati Purwakarta, itu saya baca satu-satu sampai bisa merubah anggaran itu seperti ini. Nah, saya di provinsi juga percaya, apalagi di era sekarang, era digital, tinggal gampang kan, buka, tinggal baca. Memang saya rajin untuk itu. Kenapa saya rajin untuk itu? Karena dilahirkan dari orang miskin. Kemudian dilahirkan dalam sistem kepemimpinan sebuah daerah yang minus anggarannya. Jadi karena terlatih jadi orang miskin, terlatih minus, maka terlatih kreatif, terlatih apa saja bisa dilakukan untuk mencapai tujuan, asal itu jalan kebaikan. Nah, ini yang dilakukan, Nah, karena itu harapan saya adalah kita punya PJ yang betul-betul mengantarkan
pada gubernur penggantinya menuju arah kebaikan, jalan kebaikan. Dan pada akhirnya ketika diniati oleh niat yang baik, toh pada misalnya gerakan saya tutup tambang, kan yang dimarahin kepala Satpol, yang dimarahin kepala SDM, tapi efeknya kan sudah kemana-mana hari ini. Semua daerah ditutup, tidak perlu oleh Satpol PP. Orang-orang yang bermain di situ sembunyi, nggak berani lagi muncul karena viral. Indonesia ini kalau sudah viral nggak ada yang berani. Nah, ini untuk itu saya sampaikan pesan saya itu. Nah, sehingga nanti gagasan yang diwujudkan lewat penyisian tim transisi, gagasan yang diwujudkan lewat kepala Bapeda, ya tinggal kita bicarakan, kita ramu mana yang terbaik. Tidak ada konsep ini yang dipakai, konsep ini yang dipakai. Kenapa? Toh Bapak Ibu juga kan tidak ada yang berat. Duit negara, emang duit sorangan kudu lebaran. Dikekeuh kalau duit ibu, duit bapak, baru ibu marah. Pan duit negara. Ya kan, sudah didinya kene ngajabatna buah pindah, pan urang teh nya. Semenang, oh di alus-alus tempat kan, imah dinas di alus-alus, kasurna ganti anyar, lomari ganti anyar, isuk-isuk dipindah. Alus-alus. Akhirnya kan banyak orang tapi kasurna dibawa, kan nggak boleh. Ya udah santai aja gitu loh, santai aja. Dari pegawai negeri mahnya tepira atuh pegawai negeri mah hayang pegawaian teu pati berat, teu loba pamariksaan. Gaji gede, tunjangan gede, beger tapi teka panggih sakitu. Nah, ini yang saya maksud, gitu. Ini yang saya maksud. Nah, kemudian ya masalah dinas pendidikan. Saya ingin gini loh Pak. Apa dinas pendidikan, bantuan BU, apa ini namanya? Bantuan BPMU, apa namanya? BPMU untuk sekolah-sekolah swasta. Kan pada akhirnya ketika saya umumin, ayo saya balikin sekolah swasta ke, akhirnya kan mereka teh seolah-olah tidak dibantu sama kita. Akhirnya rakyat Jawa Barat tidak mengetahui bahwa sekolah swasta itu dibantu. Mereka tidak tahu Pak. Rakyat Jawa Barat tuh nggak tahu. Sekarang begitu saya diumumkan swasta teh dibantu, aya genep ratus miliar per tahun, orang baru tahu. Nah, sekarang formulanya bagaimana ke depan? Ya formulanya gini aja lah. Daripada kemudian dibantu tidak terasa, ya sudah saja, bantuannya kita cabut. Kita berikan beasiswa bagi masyarakat Jawa Barat yang tidak mampu, yang sekolah sampai SMA. Lebih terasa oleh orang bahwa dia mendapat beasiswa dari Provinsi Jawa Barat. Kan lebih terasa. Kita gitu loh. Jadi gimana logikanya? Logikanya orang mampu sekolah, di sekolah swasta bayar. Orang tidak mampu di sekolah swasta dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Itu jauh lebih terasa. Kenapa? Karena pendekatan juga banyak yang tidak rasional. Sudah sekolah favorit, uang masuknya juga 10 juta, biaya bulanannya 500.000, masih dapat bantuan dari pusat, dari provinsi. Terasa nggak bantuan pusat provinsi pada mereka? Enggak, orang tuanya mahal kok 10 juta pada ini. Saya memberikan contoh kasus, nggak usah disebut ya. Ada sekolah favorit, uang masuknya 10 juta, tiap bulan mungkin uang bulanannya nggak tahu 300-500, bantuan pangan makanan bergizi gratis saja masih gambil, padahal muridnya itu masih bayar uang kantin tiap bulan. Kan kita nggak boleh berbuat tidak adil begitu. Kan harus sedangkan sekolah di pinggiran, sekolah nadengnek, bangkuna, sekolah pemerintah, misalnya di dinas pendidikan masih ada sekolah tanah yayasan, masih ada sekolah yang tanahnya bersengketa. Nah maksud saya beresin yang menjadi kewajiban kita dulu. Nggak boleh ada sekolah lagi. Kalau mau tambah RKB, kalau nggak tambah RKB di daerah yang jauh, kata Pak PJ waktu itu ketemu, nu penting menjelema sekolah. Atuh eueuh kelas nawai budak teh teh kungapoe ngangon buning, daftar ke tetap sekolah. Sekolahna beri ngangon buning. Untuk apa? Nu penting mah boga ijazah, karena ukuran di kita lamanya sekolah ukurannya ternyata ijazah. Bukannya pinter, sedangkan bangsa ini bukan memerlukan ijazah. Yang diperlukan adalah orang punya kemampuan. Sampai kan orang Sunda teh sarjana teh 7%.
eleh kurang Batak, eleh kurang Minang Sumatera Barat. Pan orang Sunda era, walaupun dalam pikiran saya ada juga logika yang terbalik. Lamun 100% sarjana aing nu maju saha? Anu tanur saha? Anu babat saha? Anu maraban sapi saha? Bahaya oge ibu lamun kabeh sarjana eta gaji asisten rumah tangga minta 15 juta jentukin lu. Kan ada logika juga gitu loh. Tidak ada logika juga yang harus kita pikirkan, Pak. Pak Sekda bikin program harga jabat 100% sarjana, isukan demo ART, isukan gitu, berorganisasi Pak, kayak calon DPRD nolak laporan. Nah ini tetapi ya tetap kita ingin mendorong misalnya jumlah sarjananya bertambah dengan kualifikasi, sehingga langkahnya misalnya untuk agar IPM kita makin meningkat, lamanya sekolah di Jawa Barat meningkat, sudah gampang lah begitu mah. Ngeswe jenkeun gedekeun anggaran jangan kejar paket. Bila perlu distimulus di provinsi supaya naik. Karena yang lagi aspek normatif. Tutup kan normatif mah. Kabeh hansip di Jawa Barat pagilu paket. So ngurangan tah SMA langsung. Kan naik tah pendidikan di Jawa Barat bener Pak. Hansip di SMA kun, RT di SMA kun, tukang macul di SMA kun, kabeh bere paket, isukan nyaralon kades. Nah, gitu loh Pak. Nah ini ya yang dibuat, nah ini yang disampaikan. Untuk itu saya mohon maaf kalau membuat keresahan dan kegelisahan, tapi resah dan gelisah itu bagi saya adalah hal yang setiap hari saya rasakan karena saya nunggu pijodoan di kalian gelisah. Entong maka amin entong riwe bapak diribu kayak apa saya lihat ternyata bukan pemajikan teribu ini saya nah sababna ambruk yang kudu dipoto ulah dibikin ke majikan jurusan Pak Dedi mung ribu hayang kudu pikir daripada boga pamajikan kolot cerewen meningkatnya 21 tahun Pak. Nah, jadi itu Pak Sekda ya, jadi prinsip dasarnya jangan main potong kan urusan, jangan jadi untuk ulah dicek aja yang penting kan gini, tidak bisa pekerjaan dipotong sekian persen, gak bisa juga Pak. Mau nyanyian imah kunaon nyeun imah teh setengah badan apa 30% dipotong ku Pak Sekda cara luhurna unggul, gak bisa begitu Pak, bukan begitu. Artinya lamun aya 5 bangunan ulah kabeh bangunan di Jawa Barat ayeuna eueuh kentengan. Nah sebabna kentengna diasupkeun efisiensi, atau bisa. Ya, bukan begitu. Daripada bikin 5 bangunan tidak selesai, lebih baik bikin 2 bangunan selesai. Logikana eta dibuka gitu Pak. Gitu Pak Sekda. Itu sajalah Pak pengantar dari saya gitu, pengantar dari saya. Nah, kemudian juga fokus Pak itu Pak Kepala PU nanti periksa seluruh jembatan di Jawa Barat, bising aya jembatan Urug-Urug era, termasuk tuh jembatan kalau yang dari Purwakarta arah Subang, jembatan Cebodas aya pabrik sapi belah dia. Eta geus dengdek gitu. Dan kemudian ketika Bapak membuat pelebaran jalan provinsi ke kanan ke kiri 1 meter 1 meter, harus dipikirkan juga pembangunan jembatan baru Pak. Maunya di dia lega datang kali nyempit kan gak bisa gitu loh. Nah ini yang harus visioner. Dan kemudian saya ingin ke depan estetik Pak, jadi saya kasih contoh jembatan teh begini pegangannya, begini pionnya, terus kemudian kalau masuk jembatan teh rada ditaikeun saeutik digitukeun nanti Pak jembatan teh lenyap siga Belanda gitu. Ini yang sampaikan. Dan kemudian Kepala Bapeda dan tim saya nanti meminta Bapak untuk mencoba lihat akses di pemerintah Belanda. Saya ingin tahu dulu kalau Belanda itu punya konsep tentang Jawa Barat seperti apa. Betul Pak? Jadi konsep Belanda tuh cita-citanya tentang membangun Jawa Barat seperti apa Pak? Karena hari ini banyak rangkaian-rangkaiannya terputus oleh kita. Diputus oleh kita, gedung ini fungsinya apa, aliran sungai di mana, termasuk PSDA saya meminta untuk mengevaluasi seluruh daerah aliran sungai, seluruh danau-danau, situ-situ, hak kepemilikan atas tanah. Nah, jadi kalau pencaplokan tanah oleh perorangan maupun swasta bukan barang baru dan bukan barang viral, seluruh tanah ini sudah dicaplok
Dan bukan hanya oleh pengusaha, oleh warga. Daerah aliran air, rumah makan, daerah itu jalan, samping jalan provinsi, toko. Kenapa itu terjadi? Pembiaran. Nah, pembiaran. Nah, saya nanti Satpol PP itu ada fungsi itu, Pak, fungsi mobilisasi, melihat, punya data gitu. Jadi insya Allah, Pak, jumlahnya pasukan ditambah, gajinya naik. Gitu. Tapi Bapak nangis itu jadi kepala Satpol PP.